semuanya, dan salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat berjumpa kembali di materi pertemuan ke-11 struktur data ya. Jadi pertemuan ini kita akan membahas tentang prosedur dan fungsi ya, di mana dalam suatu program itu ya terdapat yang namanya prosedur dan juga fungsi. Jadi fungsi itu yang dimaksud adalah hubungan ataupun interaksi antara variabel dengan logika pemrograman. Jadi ada istilah fungsi yang kita tentukan untuk memanggil data tersebut. Jadi istilahnya kita akan memanggil data, berarti harus kita memiliki fungsi ya. Kemudian dapat diartikan di sini fungsi ya, dapat kita lihat yang pertama dalam program yang kompleks kode program panjang ya, biasanya itu dalam program pengantar prosedur dan fungsi itu pada kode program yang panjang. Istilahnya di sini misalnya kita akan membuat kode program itu terlalu panjang, dan untuk memanggil karena kita akan melakukan interaksi instruksi program perintah itu harus kembali kepada variabel, lalu masuk ke variabel harus kita melewati namanya fungsi. Jadi tentukan fungsi ataupun yang disebut dengan sering digunakan itu modul ya, tentukan fungsi untuk memanggil variabel tersebut. Kenapa? Karena ini kalau kita misalnya mengulang-ulang terus untuk memanggil, maka itu ya coding program semakin banyak. Jadi kita harus membutuhkan yang namanya fungsi. Kemudian dalam program yang kompleks ya, kode itulah fungsi daripada pengantar daripada prosedur dan fungsi ya. Kemudian sulit dalam memahami program, jalannya program. Jadi itu pengantarnya seringkali kita temukan ya, mungkin di beberapa program ataupun bahasa pemrograman, yaitu tentang menyulitkan ataupun sulit kita untuk memahami ya, coding program tersebut. Jadi untuk memahami coding program tersebut, Anda harus ya memahami dulu konsep ya ataupun prosedur ya. Jadi itu adalah gunanya prosedur, kita memahami prosedur dulu yang ada di dalam bahasa pemrograman tersebut. Jadi misalnya saya menggunakan pemrograman Pascal ya. Jadi harus saya memahami prosedur apa saja yang ada di dalam bahasa pemrograman Pascal ya. Jadi yang kedua, kita harus memahami dulu algoritma ya. Jadi algoritma. Jadi lalu kita menentukan ataupun mengimplementasikan fungsi ya, tergantung dari bahasa pemrograman yang lainnya ataupun yang kita gunakan. Jadi pertama Anda harus memahami fungsi, memahami dulu algoritma, dan kemudian yang kedua Anda harus memahami prosedur ataupun ketentuan yang ada di dalam bahasa pemrograman yang Anda gunakan. Ya misalnya yang Anda pakai bahasa pemrograman adalah Pascal, berarti harus Anda memahami prosedur apa saja yang harus dilakukan ya dalam mengimplementasi ataupun membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang ketiga, solusi. Solusi ini memecahkan program tersebut menjadi modul sehingga lebih ringkas ya. Jadi yang tiga ini dapat kita tentukan. Yang tiga ini, yang pertama adalah dalam coding program yang panjang. Nah, inilah perlu yang disebut dengan fungsi ya, coding program yang panjang. Kemudian ada juga kesulitan untuk menjalani pemrograman. Yang keempat ada juga solusi. Jadi solusi yang ketiga ini yaitu adalah tentang memecahkan program tersebut menjadi modul-modul sehingga lebih ringkas gitu. Jadi istilahnya ada beberapa perlu bergantung pada modul ya, sama halnya kalau misalnya di bahasa pemrograman web ya, misal
bahasa PHP ataupun HTML, ada yang disebut dengan CSS. Nah, CSS itu adalah sama dengan modul. Nah, jadi kita akan memecah-mecahkan program tersebut dalam bentuk modul sehingga lebih ringkas, ya. Itulah fungsinya modul ini adalah supaya kita merancang program itu lebih ringkas. Kemudian selanjutnya, untuk memecahkan program yang kompleks kita membutuhkan prosedur dan fungsi, ya. Sudah jelas bahwa untuk melakukan prosedur, ya, berhubungan dengan ataupun harus bergantung dalam program yang kompleks. Artinya yang kompleks ini adalah program yang sangat besar, ya, bukan program sederhana yang kompleks. Misalnya kita akan membuat sistem informasi penjualan berbasis web, berarti harus kita utamakan yang disebut dengan prosedur, ya, kemudian dan fungsi gitu. Jadi kemudian selanjutnya, berdasarkan penjelasan sebelumnya, prosedur atau fungsi yaitu suatu bagian modul program yang terpisah dari program utama, diletakkan dalam blok tersendiri yang berfungsi sebagai bagian dari program. Jadi dia akan dilepaskan atau dia akan misalnya kan kalau misalnya satu layar program, satu coding program, ya, berarti itu dilepaskan, yang dinamakan itu fungsi itu, ya, dibuat satu file. Begitu juga prosedur dibuat satu file. Jadi dia tujuannya adalah supaya menghemat coding program, ya, supaya menghemat coding program, karena kita nanti tinggal memanggil di dalam fungsi, ya. Kemudian selanjutnya, ya, dapat kita lihat di sini tujuan dari prosedur itu yaitu merupakan penerapan konsep modular, yaitu program memecahkan menjadi modul-modul ataupun subprogram yang lebih sederhana. Jadi artinya, kita akan melakukan pemecahan program tersebut, ya, dengan tujuan kita adalah supaya program tersebut nanti menjadi lebih kompleks, ya, lebih simpel, lebih sederhana gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, ya. Contohnya tentang mode perulangan, ya. Perulangan itu kan terdiri dari 4 E3. Yang pertama for, while, dan repeat until, ya. Jadi terjadi perulangan-perulangan, perlu kita membutuhkan yang namanya modul ataupun yang disebut dengan fungsi dan prosedur, ya. Jadi ada prosedur yang kita tentukan, ya, bagaimana supaya program tersebut nanti lebih simple untuk dipanggil, ataupun variabel tersebut lebih simple untuk dieksekusi, ya, ataupun diperintahkan untuk yang proses data tersebut. Nah, itu adalah gunanya daripada fungsi, ya, ataupun modul tadi. Ya, kita harus melakukan modular, ya, ataupun melakukan hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, ya. Contohnya A1 sampai dengan 10, ya. Itu berulang-ulang, itu diputar, ulang lagi, kembali lagi, ya. Kemudian selanjutnya, misalnya, ya, saya ambil contoh ini di dalam bahasa pemrograman Pascal. Ya, prosedur dalam bahasa pemrograman Pascal itu dapat kita artikan, ya, yang merupakan subprogram yang tidak mengembalikan nilai secara langsung, ya. Nah, sudah jelas tidak akan kembali secara langsung, harus melewati, ya, prosedur, ya, yang artinya harus melewati fungsi. Nah, itu adalah merupakan sub, jadi nggak boleh langsung. Jadi ada prosedur. Yang dikatakan dengan prosedur, ya, berarti harus kita turuti prosedur ataupun ketentuan yang ada di dalam bahasa pemrograman. Nah, tidak mungkin masuk variabel langsung input variabel langsung masuk ke proses logika, nggak mungkin. Ya, jadi ada proses, ada ketentuan tertentu yang disusun secara sistematis oleh bahasa pemrograman Pascal. Ya. Kemudian selanjutnya, prosedur memiliki struktur yang sama dengan struktur program, yaitu terdiri dari nama prosedur, ya. Nama prosedur yang dimaksud itu adalah nama programnya, ya, misalnya
berarti aplikasi ataupun program cetak bilangan ya contohnya. Kemudian misalnya program cetak nilai mahasiswa. Seperti itu. Jadi kemudian yang kedua itu yang disebut dengan nama ya ataupun prosedur, nama prosedur. Kemudian deklarasi deklarasi itu deklarasi variabel. Contohnya ya kita akan membuat misalnya variabelnya mahasiswa berarti terdiri dari npm ya, kemudian nama nm aja kita buat, kemudian baru jenis kelamin ya, genkel ya. Jadi di sini ada tipe data. Kalau seandainya tipe datanya itu adalah terdiri dari ataupun dari variabel yang sudah kita deklarasikan ini memiliki hanya variabel yang sama ataupun tipe data yang sama, maka itu tidak perlu kita buat satu-satu ya, seperti ini. Misalnya npm itu npm tipe data integer, berarti harus kita pisahkan karena beda dengan tipe data nm. Begitu juga jengkel, beda. Jadi kalau misalnya sama contohnya ya, kalau misalnya sama contohnya adalah seperti ini. Misalnya A, kemudian B, kemudian C, berarti tinggal kita buat di situ adalah string ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang semua deklarasi di dalam prosedur bersifat lokal sehingga hanya bisa digunakan oleh prosedur itu saja. Jadi fungsi dari prosedur itu tadi, dari deklarasi tadi adalah itu yang selalu kita panggil menggunakan fungsi ya. Itu yang selalu kita panggil menggunakan fungsi. Kemudian prosedur mempunyai judul prosedur, sedangkan program utama tidak ya. Jadi itulah ada judul prosedurnya. Berarti sama dengan tadi mencetak program mencetak nilai mahasiswa. Untuk tanda berakhirnya prosedur diakhiri dengan tanda n titik koma. Jadi artinya kita buat misalnya uses crt. Nah, kalau di Pascal dia kan ada istilah uses crt ya. Uses crt. Nah, kemudian ada tutupnya adalah n titik koma. Nah, itu adalah penutup daripada n ini penutup daripada prosedur. Beda juga kalau dikatakan n titik, beda juga penutupnya. Kalau titik koma berarti penutup daripada prosedur. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat di sini ya, ada coding programnya. Penggunaan prosedur selalu diawali dengan kata prosedur ya. Ini prosedur, nama prosedur. Jadi di sini prosedur, kemudian cetak nilai mahasiswa seperti itu. Jadi contohnya di sini param form 1 titik 2 tipe param 1 adalah prosedurnya. Jadi itu contohnya. Kemudian jika di prosedur tidak memiliki parameter, tanda kurung tidak disertakan ya, berarti terjadi harus kita buat yang namanya harus dilakukan penyertaan dengan bagian deklarasi prosedur yang sifatnya lokal ataupun yang dimaksud dengan variabel ya. Jadi variabel misalnya ya terbuka, jadi misalnya kita buat misalnya di sini adalah seperti yang saya buat tadi, A, kemudian B, kemudian di sini ada yang disebut dengan tipe data itu string atau string ya, string. Oke.
Begitu juga statement 1, statement 2 dan statement seterusnya sampai dengan selesai ya. Jadi ini dilakukan misalnya di logika if ya. Itulah prosedur. Jadi inilah prosedur yang penulisan prosedur ya. Jadi ada variabel, ada nama judul prosedur, kemudian ada variabel dan ada begin baru end. Nah, jadi penutupnya titik koma. Ya, titik koma. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat programnya di sini. Program judul programnya adalah bagian deklarasi prosedur sifatnya global ya. Tadi ada lokal dan ada juga global. Kalau global seperti berikut ini, jika prosedur tidak memiliki parameter tanda kurung tidak disertakan, ya maka itu bagian deklarasi prosedur sifatnya lokal, gitu ya. Kalau nggak disertakan. Tapi kalau disertakan, berarti itu kan bersifat global. Ya. Kemudian statementnya ataupun prosedurnya pertama, tentukan program atau judul program. Nah, inilah prosedur ya, atau ketentuan. Ibaratnya kalau kita misalnya memasak berarti ada juga aturan-aturan ya, begitu juga yang lainnya. Jadi ada aturan. Nah, seperti inilah program itu harus kita turut pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan atau ditentukan oleh bahasa pemrograman tersebut. Kemudian begitu juga seterusnya ya, jadi silakan dicoba. Nanti di sini hasilnya prosedur. Jadi dia akan membaca prosedur cetak bintang. Dia akan membaca nanti bintang ini red line bintang, dia akan membaca 4 bintang N. Kemudian begin, dia akan melakukan pembersihan layar, cetak bintang. Nah, jadi dia akan mencetak bintang ini ya sebanyak mungkin. Berapa kali dia akan melakukan percetakan? 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kali. Jadi nanti bintang ini ada terdiri dari 4 ya, ada terdiri dari 4. Nah, tampil bintang ini berarti baris pertama tampil, baris kedua tampil, baris ketiga tampil, baris keempat tampil. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya dapat kita lihat di sini uses CRT. Ya biasanya ini kan prosedur dari ataupun ketentuan yang ada di dalam bahasa pemrograman Pascal. Jadi prosedur tanya hitung variabel X dan Y. Jadi X dan Y ini nanti ya isinya adalah bilangan real. Begin red line. Red new. Red itu kan kalau red aja berarti itu hanya membaca. Dia akan membaca nilai X. Ketika kita menginputkan nilai X misalnya 1, dia akan membaca nilai X ini. Red line berarti dia akan menampilkan nanti, membaca dan menampilkan nanti nilai X ini ya, kemudian Y, dia akan menginputkan Y sama dengan X dikali dengan X. Nah, jadi X ini, Y ini adalah berfungsi untuk melakukan ya perkalian ataupun perkalian antara X dengan X yang kedua. Jadi nilai X ini nanti terdiri dari 2 artinya. Jadi dia melakukan kelipatan. Jadi misalnya input X1 berarti 1 kali 1 gitu. Nilai X2, X misalnya dia menginput 2 berarti dibuat 2 kali 2 ya, seperti ini. Jadi nilai X pertama adalah 2 berarti dikali dengan 2. Karena sudah kita tentukan apa yang diinputkan X ini dikalikan dengan nilainya tersendiri. Itulah berulang-ulang. X seperti N, tanya hitung berapa red line nilai Y sama dengan, nah itu yang dicari. Nilai Y sama dengan, misalnya kita input X nya 2 berarti 2 kali 2 berarti 4. Itu nanti nilai Y nya berarti 4 yang muncul sini. Begitu juga seterusnya ya. Bila program dikompilasi ya akan dideteksi kesalahan oleh compiler karena variabel Y yang sifatnya lokal di prosedur tanya hitung digunakan pada program utama. Jadi di compiler itu adalah diulang lagi ya dengan nilai yang satu tadi. Kemudian selanjutnya agar nilai variabel dapat digunakan di modul lainnya yang membutuhkan
Maka dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dibuat global. Nah, tadi global saya juga sudah menjelaskan bagaimana bentuk global. Ya, jadi kalau global itu tidak akan mendeklarasikan variabel ataupun melakukan parameter. Ya, parameter itu artinya adalah di dalam kurung ketentuan ya ataupun target yang akan dicapai. Kemudian kedua adalah dikirimkan sebagai parameter ke modul lainnya. Ya. Nah, dapat kita lihat implementasinya secara global. Ya, uses CRT. Kalau di Pascal kan berarti ini start deh. Berarti memulai bahasa pemrograman Pascal. Begitu juga kalau di HTML kan ada buka HTML, berarti dimulai bahasa pemrograman HTML. Begitu juga kalau misalnya di PHP, berarti dimulai buka baru tanda tanya. Nah, jadi semua masing-masing program itu ya ada pembukaan dan ada penutup, dan ada kelas di dalam pembukaan. Ya, contohnya uses CRT N. Jadi dalam ini ada kelas. Ya, kelas yang ada di dalam ini pertama variabel, ada kelas variabel. Ya, kemudian ada kelas begin. Ini dia kelas begin. Di dalamnya ada lagi kelas begin lagi. Ada dua terdiri kelas begin. Nah, itu. Jadi ibaratnya lah rumah, berarti rumah ukuran besar, berarti di dalamnya ada kamar-kamar seperti itu. Nah, itulah konsep di dalam bahasa pemrograman ataupun di dalam struktur data. Jadi ada susunan-susunan tertentu ya, yang harus kita tentukan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Nah, berarti kita masuk ke fungsi ya. Pengertian fungsi ya hampir sama dengan prosedur. Sama-sama subprogram dan bagian dari program. Bedanya yaitu adalah fungsi memiliki tipe data. Nah, jadi kalau misalnya fungsi memberikan nilai balik, prosedur tidak gitu ya. Jadi kalau prosedur tidak memiliki nilai. Kenapa? Karena dia hanya menentukan ataupun merupakan ya aturan-aturan di dalam bahasa pemrograman. Nah, begitu juga harus ada nama fungsi di dalam tubuh fungsi, karena ya digunakan untuk menyimpan output. Nah, jadi itu harus ada nama fungsi. Jadi tidak boleh beda ya, tidak boleh beda nama fungsi di dalam isi fungsi itu, tidak boleh. Jadi harus ada. Jadi tujuannya adalah supaya bisa memanggil ya, fungsinya itu. Jadi ditentukan fungsinya A, ya berarti dipanggil fungsi A di dalam fungsi. Nah, jadi ada misalnya program itu akan kita melakukan pemanggilan ataupun misalnya input npm, berarti kita tentukan fungsinya apa. Nah, fungsi npm. Begitu juga seterusnya, ya dapat kita lihat di program ini, ya uses CRT. Nah, kemudian ada juga parameter, ya suatu variabel yang berfungsi sebagai penampung nilai, ya pada prosedur. Jadi parameter itu misalnya bisa kita katakan, ya seperti A, kemudian B, kemudian C. Jadi kita tentukan parameternya misalnya adalah 10 contohnya. Nah, itu adalah yang disebut dengan parameter ya. Kemudian selanjutnya contoh prosedur, nama prosedur parameter tipe data ya. Jadi prosedur angka 1, angka 2 ya, baru integer ya, itu. Jadi angka 1, angka 2 inilah parameter yang dimaksud dengan parameter ini. Angka 1, angka 2 gitu. Ada parameter yang harus dilakukan ataupun yang ditentukan untuk ya melakukan ya instruksi di dalam bahasa pemrograman ya. Kemudian prosedur bagian angka 1 angka sama dengan integer, angka 2 sama dengan real ya. Itu juga seterusnya ya. Parameter yang dikirimkan dari modul utama ke modul prosedur disebut dengan parameter nyata, aktual parameter. Nah, jadi artinya itu yang dibuat di sini adalah angka 1, angka 2 itu sudah nyata, sehingga angka 1 ini nanti akan dipanggil
ya ketika kita melakukan perintah untuk melogikakan program. Misalnya jika angka 1 adalah sama dengan 10, maka total akan dikalikan dengan angka 2 gitu ya. Seperti itu. Itu juga seterusnya. Kemudian uses CRT ya. Ini adalah 3Ds ya. Kemudian uses CRT variabel A dan B. Prosedur ubah A dan B. Jadi di sini A dan B ini ada 2 variabel, dan kemudian variabel ini memiliki hanya satu tipe data. Parameter yang dikirimkan berupa acuan. Jadi apabila terjadi pengubahan nilai pada prosedur ataupun fungsi, akan mempengaruhi nilai pada variabel yang dipasingkan ya. Untuk hari ini ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan semoga bermanfaat.